Halo guys, welcome back to my channel bareng gue Julio Explore. Di video kali ini gue kedatangan tamu spesial di tempat yang spesial karena ini request banyak orang nih, Mas Bro. Banyak orang katanya bikin video di Pelabuhan dong, makanya gue datang buat kalian semua. Dan gue kedatangan narasumber yang keren banget. Kalau boleh perkenalkan namanya? Ya, lu gue boleh nih? Boleh lah. Oh iya. Kan kita seumur. Oh iya. Ya, nama gue Putu Indra. Kebetulan kerja di IPC TPK di bagian planning dan kontrol. Sekarang menemani Bro Julio untuk mampir nih. Ya? Mampir lihat ke pelabuhan. Mampir lihat ke pelabuhan, gimana sih alur kegiatan dan operasional kita. Tapi gue pengen nanya nih, kalau misalnya di pelabuhan kayak gini, ini kan banyak hal-hal yang sebenarnya orang nih nggak tahu nih. Kayak contoh nih, ini kan kapal kontainer domestik ya? Domestik. Ini domestik. Nah sekarang gue pengen nanya, kalau kapal yang tipe-tipe kayak gini, ini kalau sandar nih muat berapa banyak sih? Ini kan namanya kapal Meratus Karyangan, punya perusahaan Meratus. Jadi kegiatannya itu dari Jakarta, Semarang, lalu ke Banjarmasin. Begitupun sebaliknya. Nah untuk kapal-kapal sepanjang ini kurang lebih sekitar 100, di bawah 100 meter, biasanya bisa kegiatan bongkar muat. Biasa dia bongkar sekitar 300 box atau muatan sekitar 500 box. Wah, gila bro, 150 meter sepanjang ini ya? GBK ya? Kurang lebih sepanjang ini. Sepanjang lapangan bola. Tapi gue pengen nanya, kalau lu di IPC itu sendiri, IPC itu apa sih? Terus ngapain tugasnya? Kalau kebetulan gue kan di bagian planning dan kontrol. Jadi di bagian planning dan kontrol, selain kegiatan operasional, support atau pendukung kegiatan operasional, tapi juga melakukan perencanaan. Utamanya itu melakukan perencanaan, melakukan monitoring kegiatan, controlling kegiatan. Oh, jadi perencanaannya kayak kapal masuk, kapal keluar itu lo yang handle? Betul, jadi mulai dari kapal mau sandar, kita kasih dermaga. Terus pada saat kapal sandar, kegiatan bongkar, kita yang merencanakan. Terus lalu ada kegiatan muat di kapal tersebut, kita yang melakukan perencanaan. Tapi kalau yang kayak gitu-gitu berapa hari sih bro? Kapal itu boleh sandar tuh berapa lama sih? Kalau untuk berapa lama, berapa harinya, itu kan kita mempunyai namanya standar KPI ya, atau Key Performance Indicator. Itu untuk kegiatan peti kemas, biasanya kita satu alat itu, ini alat CC namanya. Ini yang gede ini ya? Alat CC atau Quay Container Crane, itu bisa menghandle 20 box per jam. 20 kontainer? 20 box per jam. Oh, jadi 20 kontainer per jam. Ini ada orang yang ngerjain di atas gitu ya? Ya, itu pun minimal. Kalau kekuatan alat baik, terus operatornya hebat, dia bisa sampai 25 box per jam. Tapi gue pengen nanya, ini kan kontainer beda-beda bro. Ada yang 20 feet, ada yang 40 feet, nih panjang pendek. Ininya beda-beda nggak? Jadi spreadernya tetap sama, dia bisa memanjang. Jadi sisi spreader itu bisa memanjang. 20 feet untuk 20 feet, 40 feet dia agak nanti memanjang. Gitu. Jadi memang udah sesuai dengan karakteristik dari si kontainer tersebut. Yang kalau gue pernah lihat di kontainer kan di pintunya kan ada kayak maksimum berat si barang. Betul. Kalau misalnya dia keberatan, apa yang terjadi bro? Masalah di sini nggak? Iya. Jadi kalau untuk alat kan dia punya safety ya, safety walking load namanya. Nah kalau bro lihat itu dia ada SWL 45T 45 ton under spreader atau SWL 60T under cargo beam. Nah itu amannya si alat ngangkut sampai 45 ton. Tapi kalau untuk kontainer yang overweight, kita balik lagi lihat di pintunya dia over berapa. Kalau over di atas 100 kilo itu biasa kita tidak terima. Karena kalau beresiko pada peti kemas itu sendiri. Jadi takut copot ya? Selain bukan copot, tapi kerusakan pada si kontainer tersebut. I see. Tapi kalau misalnya di overload, apa yang lu lakukan bro? Sebagai controller, lu kan yang kontrol semuanya, dia overweight nih. Terus apa yang dilakukan? Biasa kalau untuk di atas 100 kilo, kita infokan. Kan kontainer masuk ke gate kita nih, dilakukan penimbangan. Masuk sini tuh pokoknya yang udah lolos timbang ya? Di filternya di timbangan itu. Di gate itu kita filter, kita timbang, kita lihat beratnya berapa. Kalau beratnya di atas 100 kilo dari bobot amannya dari pintu itu, informasi di pintu kontainer, kita infokan ke pelayaran. Infokan pelayaran, ini boleh dilakukan pemuatan apa tidak, boleh dimuat di kapal atau tidak. Jadi kontainernya dipospon dulu? Dipospon dulu, nggak langsung kita bawa ke lapangan. Kecuali beratnya yang enteng-enteng? Kecuali beratnya sesuai di bawah safety dari kontainer tersebut. I see. Gitu. Tapi gue pengen nanya sendiri, kalau misalnya kayak gini nih, ini pelabuhan sepanjang ini tuh muat berapa kapal sih? Tergantung kran ya? Iya, jadi kalau untuk kapal, kita bisa lihat aja nih.
Kalau posisi kapal sekarang, Ini satu kapal berapa kren, bro? biasanya untuk kapal ukuran segini kita handle 2 sampai 3 Kren. kren. Oh, jadi belakang, tengah, depan. Ya, betul. Kalau misalnya 3 kapal berarti 3 kapal 9 kren gitu ya? 3 kapal 9 kren. Gitu. I see. Tapi ini bisa sampai 4 sampai 5 kapal. 4 sampai 5 kapal. Kalau bro lihat ini kan kerennya sisa 2 ya yang nggak kerja. Nanti ada bantuan lagi namanya HMC Itu apa? atau Harbor Mobile Crane. Jadi emang Kerennya? sama sifatnya sama kerjanya untuk di Ngangkut. dermaga, kegiatan bongkar muat ke atas kapal dari kapal, tapi dia bentuknya beda. Dia bentuknya seperti kren. Kren apa apa namanya? Kayak Mobile crane lah. Pokoknya kita bilang tuh mobile crane. Oh, bukan keren yang Jadi nempel ya di seperti sini. pancingan itu, Bro. Ya? Oh, tahu. Itu di situ bisa dilihat nanti seperti pancingan. Nanti bisa disupport 2 sampai 3 mobile crane lagi. I see. Tapi kalau misalnya sebelum masuk ke pelabuhan nih, bro, lu kan ngebahas soal di sini nih. Ini kan domestik ya? Ekspor Domestik. impornya di mana? Ekspor impor di sebelah. Jadi kan ini dermaga kita sebut. iya, dermaga. Jadi dermaganya ada banyak di IPC itu sendiri. Jadi untuk di PCTPK kita punya dermaga 009, Heeh. lalu dermaga TP1, area TP1 itu ada di sebelah sana yang dulu bekas namanya TO2, Heeh. sekarang namanya TP1. Lalu untuk TP2 kita udah punya domestik sama ocean going. Jadi ini dermaga domestik dan sebelah dermaga ocean going. Kalau ini TP2. ini TP2. TP2. Jadi TP2 domestiknya dari selatan ke utara ini yang kita berdiri di sini sama untuk ocean going-nya sebelah sana. I see. Tapi kalau sepengetahuan gue nggak tahu ya benar atau enggak ya. Sebelum ini kan kapal masuk nih. Sebelum kapal masuk katanya ini ya, bro, ya ada parkirannya ya di sana ya. Jadi di Priuk ini, di Pelabuhan Tanjung Priuk ini kita punya namanya anchor area atau area labuh. Oke. Jadi pada saat si kapal belum Masuk. dapat posisi berthing atau posisi dermaga, dia bisa anchor atau tambah turun jangkar dulu Oh. di area luar Itu dari yang kalau pelabuhan. kita lihat di ini ya, di atas pesawat ya. Ya, Kalau turun tuh. yang banyak ngantri itu di luar Iya, iya, di luar dam itu. Nah, itu. Oh, terus dia tektokan dulu nih, gue mau masuk kapan gitu ya? Ya, Terus dia biasanya- bilang, ini kosong nih, boleh masuk. Biasanya nanti ada agent namanya, agent atau sub perusahaan yang pelayaran yang menyuruh ke agent untuk melakukan proses Pemanggilan verifikasi untuk sandar kapal. Oh. Nah, biasanya mereka yang ngurus nanti. Namanya agent boarding lah. Nah. Tapi kalau lu sendiri berarti yang lu kerjain adalah ketika dia sandar, yang lu beresin di sini nih. Iya. Dari masuknya, keluarnya Iya. gitu-gitu. Tapi kalau untuk pemanggilan ya si agent ini ya. Si agent itu nanti koordinasi sama tim kita juga yang melakukan proses berthing, penyiapan dermaga, memplot nih di dermaga mana nih kapal tersebut bisa sandar. Oh. Itu kita ada timnya di bagian PNC, namanya berthing BA team, berthing arrival team. Oh, I see. Jadi Gitu. sebelum masuk dipanggil, udah gitu baru lu urusin, ketika barangnya penuh baru keluar lagi ya. Jadi pertama si agent atau pemilik kapal ngontek atau informasi ke kita, Ke IPC nih. ke IPC. Telepon nih, ini kapal TPK, mau masuk nih. Ada kapal mau masuk, dia ngirim surat permohonan, Heeh. pokoknya dokumennya dilengkapin segala macam, dia diterima oleh BA tim. Heeh. Diterima oleh BA tim, diproses, dikasih kademeter nih, dikasih posisi sandar di mana. Oh, kalau ini apa? 550. Ini kademeter namanya. Oh, ini kadimeter. Ini kademeter, dikasih posisi kademeter, sandar di mana, tanggal berapa, jam berapa. Nanti setelah itu agentnya atau perusahaan pelayaran ya akan memanggil pandu Oh. untuk I see. membantu proses sandar. Oke. Kapal Gitu. pandu yang buat dorong gitu kan yang memandu dari luar pelabuhan masuk ke dalam dermaga. I see. Gitu. Tapi kalau misalnya terakhir mungkin buat teman-teman yang tahu, IPC tuh kan banyak orang yang bilang, bro, kayak sekarang kan harga kontainer mahal nih. ya, Wah, ini nih gara-gara pelabuhan. Emang pelabuhan ada urusan, bro? Enggak, ini buat teman-teman tahu aja nih. Banyak yang nanya soalnya. Jadi gue pengen menyampaikan. kalau harga kontainer kan Pelayaran. yang punya kontainer ya, baik Iya. pelayaran ataupun depo yang punya kontainer. Tapi kalau harga bongkar muat, kegiatan stevedoring, kegiatan cargo doring, emang kita yang menggunakan tarifnya. Tapi kalau dibicara sekarang harga logistik, harga kapal mahal mah bukan urusan pelabuhan kan? bukan urusan pelabuhan. Nah, tuh teman-teman harus tahu karena banyak banget bro yang nanya. Wah, ini harga kapal mahal nih pelabuhannya sih. Ini harus ngomong nih ke pelabuhan. Terus dalam hati gue, apa urusannya sama pelabuhan? Tapi emang beberapa komponen yang ada di pelabuhan mempengaruhi. Misalnya bongkar muatnya. Tapi kan itu bongkar muatnya, bongkar standar muat kapal. harga kan standar ya, Boy ya. Maksudnya nggak fluktuatif yang wah kayak harga kapal. Enggak, Kan? jadi untuk menetapkan tarif
kegiatan bongkar muat, tarif labu, tarif Ditentukan. tambat, itu kita berkoordinasi sama APBMI, berkoordinasi dengan INSA sebagai Iya, tahu. asosiasi pelayaran. Betul. Nah, itu kita berkoordinasi dengan mereka, baru Jadi- menetapkan suatu kebijakan. Jadi ini harga yang bongkar muat ini sebenarnya sudah ditentukan, sudah ada kebijakannya. Sudah ada kebijakan dan Bid- disetujui oleh semua Pihak. pihak eksternal. Nah, kalau misalnya konsepnya seperti ini kan harga harusnya lebih stabil dibandingkan harga kapal yang berdasarkan pelayaran itu sendiri. Ya. Betul. Gitu. Jadi teman-teman ini harus paham, jangan nanya gue ini pelabuhannya nih gara-gara pelabuhan harga jadi mahal. Bodoh amat, gue kagak peduli. Ya kurang lebih seperti itu Bro Putu. Thank you. Siap. Thank you atas waktunya buat teman-teman semua. Ini kalian harus paham bahwa dunia pelabuhan tidak seribet yang kalian bayangkan, dan kalian harus bangga kalau Indonesia ini pelabuhannya udah sekeren ini, karena Indonesia kan laut ya Bro ya. Jadi pelabuhannya, kalau pelabuhannya kuat, otomatis biaya transportasi lebih murah. Dan Satu lagi bro, Apa? sorry dipotong. gak apa-apa. Jadi kita di PCTPK semua udah by system, By system. integrated by system. Karena orang pikirnya masuk nih, ini Bro masih pakai Masih manual, enggak. Kita udah by system. Untuk ocean going, domestik kita by system. Nah, itu Jadi tuh. customer bisa ngecek langsung posisi kontainer di mana. Itu ngeceknya di mana sebelum closing nih? Jadi ada di web kita, nanti bisa ditaruh lah. Oke, boleh. Nanti Siap, gua disisipkan. tadi. Nanti bisa dicek di situ. Itu bisa di track kontainer tersebut di mana posisinya. Kalau teman-teman yang berusaha untuk mengapalkan kargonya, kontainernya, nah itu bisa dicek di web kita. Pokoknya udah tersistem semuanya. Itu kerennya. Jadi support pelabuhan kita terus, dan harapannya pelabuhannya bisa terus maju ya Bro ya. Siap. Supaya otomatis Indonesia bisa maju. So, kurang lebih seperti itu di video kali ini. Terima kasih Bro Putu. Terima kasih buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan support Pelabuhan Indonesia untuk jadi yang bisa berkompetisi secara internasional lah. Kurang Betul. lebih seperti itu ya. Target kita. Siap. So, see you on the next video. Bye-bye.